Selamat pagi, siang, sore, maupun malam Pak Yuswardi. Hari ini saya dan kelompok saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang topik pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Remicon Widya Primer. Saya Miss Rosalinda, sekarang akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, sumber daya manusia itu masuk dalam bagian manajemen keorganisasian yang berfokus pada manajemen sumber daya manusia. Di sini dalam manajemen sumber daya itu ada beberapa kegiatan, yaitu perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia dengan tujuan individu maupun organisasi. Nah, seperti yang kita tahu, tujuannya yaitu untuk memperbaiki aktivitas dalam organisasi tersebut. Terus, selain itu, mereka juga memperbaiki kualitas kehidupan kerja dan meyakinkan bahwa organisasi tersebut telah melaksanakan aspek-aspek legal yang ada di dalam perusahaan. Nah, manajemen SDM di suatu organisasi atau di suatu perusahaan itu tidak hanya untuk memuaskan para pemilik profit atau pemilik perusahaan, tapi juga harus memuaskan karyawan juga dan juga customer mereka. Seperti yang kita ketahui, SDM yang baik itu tidak hanya memuaskan perusahaan atau pemilik perusahaan dengan profit-profit yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut, tetapi juga harus memuaskan para pekerjanya. Harus ada kepuasan terhadap karyawan, tidak hanya untuk pemilik profit. Karena seperti kita ketahui adanya kepuasan kerja dari karyawan dari segala level, maka mereka akan menciptakan produktivitas kerja yang sangat tinggi dan sangat bagus. Harus ada kepuasan terhadap karyawan tidak hanya untuk pemilik profit. Karena seperti kita ketahui adanya kepuasan kerja dari karyawan dari segala level, maka mereka akan menciptakan produktivitas kerja yang sangat tinggi dan sangat bagus. Setelah terciptanya produktivitas kerja akibat kepuasan kerja, maka karyawan dapat melayani customer dengan pelayanan yang optimal. Kepuasan kerja itu memiliki nilai yang berbeda-beda dan bersifat individual bagi setiap karyawan. Kemudian di sini ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu menyangkut dari sikap seseorang mengenai pekerjaannya. Nah, kepuasan kerja itu bisa dihasilkan dari contohnya misalnya penghasilan. Kepuasan kerja itu biasa menyangkut dari sikap seseorang mengenai pekerjaannya. Nah, ini tuh biasa bersifat individual. Penunjang terciptanya produktivitas kerja itu biasa disertai adanya perasaan senang dari karyawan dan tidak ada paksaan apapun dalam bekerja, dapat lebih maksimal dalam produktivitas kerja. Terus kepuasan kerja dari seseorang itu masing-masing berbeda. Sulit juga untuk mengetahui ciri-ciri bagaimana karyawan merasa puas dari setiap individu-individu yang ada di karyawan. Kepuasan kerja itu dapat dicerminkan melalui hubungan erat antara sesama karyawan dengan atasan, dan juga situasi kerja, juga kerjasama antara pimpinan dengan karyawan yang sangat bagus. Nah, menurut Martoyo itu keadaan emosional karyawan yang dimana terjadi apapun atau tidak terjadi adanya titik temu nilai balas jasa kerja karyawan dari perusahaan dengan organisasi. Nah, selain itu, kepuasan karyawan itu merupakan motivasi juga bagi karyawan yang memerlukan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kepuasan karyawan itu tidak hanya berasal dari individu, contohnya misalnya puas dalam pekerjaannya, tetapi kepuasan kerja itu dapat berasal dari contohnya dapat bonus dari perusahaan setelah bekerja setahun sesuai dengan di dalam suatu perusahaan itu tanpa adanya sumber daya manusia pasti seperti tidak bisa berjalan dengan sempurna, karena sumber daya manusia itu yang mendorong perusahaan itu bisa berjalan dengan lancar. Jika karyawan merasa senang dan puas, jadi pekerjaannya pasti lebih secara maksimal lagi. Terus ada pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Sutrisno. Seseorang yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan sikap positif pada pekerjaannya. Terus yang mendukung lagi itu gaji atau upah. Itu yang paling penting. Terus ada kesempatan promosi, terus supervisi. Setelah supervisi ada rekan kerja, terus ada yang terakhir ada fringe benefit atau tunjangan. Yang kedua ada productivity. Jadi menurut Edi Sutrisno, setidaknya manajemen sumber daya manusia memiliki 3 tujuan utama, yaitu memperbaiki tingkat produktivitas, kualitas, dan lain-lain. Jadi produktivitas itu sangat penting. Terus aspek-aspek produktivitas tuh terdiri dari ini.
Yang pertama, perbaikan terus-menerus. Kedua, peningkatan mutu hasil pekerjaan. Yang ketiga, tugas pekerjaan yang menantang. Lalu ada kondisi fisik tempat bekerja. Lalu indikator produktivitas kerja ada memiliki sifat yang kontrusif, percaya pada diri sendiri, bertanggung jawab, memiliki rasa senang dan cinta pekerjaan, dapat melihat ke depan, dapat mengatasi masalah, dan bisa beradaptasi dengan lingkungan. Memiliki kepribadian yang bersikap positif. Lalu banyak ide inovatif. Terus ini yang terakhir ada kinerja pegawai. Jadi menurut Avandi 2018, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara ilegal. Indikator-indikator kinerja menurut Avandi, yang pertama ada kuantitas hasil kerja. Yang kedua, kualitas hasil kerja. Yang ketiga, efisiensi, disiplin, inisiatif, ketelitian, dan kepemimpinan. Setelah itu ada kejujuran dan kreativitas. Jadi di antara semua ini hal-halnya penting semua, karena kalau yang pertama tadi ada dijelasin kan kuantitas hasil kerja. Jadi dapat dilihat dari kuantitas hasil kerjanya. Kalau dia semakin banyak hasil, tapi hasilnya yang baik, itu berarti kinerja pegawainya bagus gitu. Selanjutnya ada bab 3, analisis dan pembahasan. 3.1 satisfaction kepada perusahaan. Pada suatu perusahaan tentunya untuk mengetahui kepuasan kerja atau satisfaction yang dimiliki oleh karyawan, maka hal ini dapat diketahui berdasarkan dari berbagai faktor atau melalui survei terhadap seluruh karyawan PT Remicon Widya Prima Batam. Selanjutnya ada manfaat untuk mengetahui satisfaction karyawan. Kepuasan kerja tiap individu baik di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi itu merupakan aset yang paling penting karena bisa memberikan suatu dampak positif. Dengan kita tahunya kepuasan kerja suatu karyawan, kita dapat mengerti apakah karyawan ini merasa bahagia atau enggak di tempat kerjanya. Terus apabila satisfaction itu tidak baik, maka akan muncul perilaku yang nggak diinginkan seperti resign dari kantor atau nggak konsentrasi. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan hal tersebut dan mengatasinya dengan beberapa cara, yaitu bisa disediakan lingkungan yang baik atau memberikan fasilitas yang mendukung. Selanjutnya ada indikator job satisfaction pada suatu perusahaan. Ada 5 indikator kepuasan kerja, yang pertama adalah kepuasan terhadap pekerjaannya sendiri, merupakan suatu pekerjaan yang dianggap penting dan menghasilkan suatu tanggung jawab yang ada di dalam diri. Yang kedua ada kepuasan terhadap gaji, merupakan sejumlah uang yang diterima seseorang yang tidak hanya nominal gaji yang didapatkan, tetapi juga kebijakan administrasi penggajian atau tunjangan yang didapat, adanya kenaikan gaji. Yang ketiga ada kepuasan terhadap promosi. Ini merupakan penghargaan atau imbalan yang dikasih perusahaan, seperti contohnya promosi naik jabatan. Yang keempat ada kepuasan terhadap atasan. Itu merupakan perhatian yang diberikan atasan terhadap karyawannya untuk menciptakan hubungan kerja yang baik. Yang kelima ada kepuasan terhadap rekan kerja. Jadi ini merupakan komunikasi yang baik sesama karyawan, apalagi jika punya kesamaan dalam bersikap sehingga mendapat menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Selanjutnya 3.4 ada faktor yang mempengaruhi job satisfaction. Yang pertama itu ada pekerjaan yang dilakukannya. Karyawan lebih suka dengan pekerjaan yang memiliki peluang untuk mengeluarkan skill mereka. Yang kedua ada gaji. Karyawan tuh lebih suka sistem gaji yang adil dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan mereka dan keterampilan yang mereka punya. Yang ketiga tuh peluang dalam jenjang karir. Jadi karyawan ini lebih suka dengan perusahaan yang memberikan promosi dikarenakan ada peluang untuk mengembangkan karir karyawan ini sehingga membuat semakin besarnya tanggung jawab mereka. Yang keempat ada supervisi. Karyawan lebih suka dengan atasan yang bisa memotivasikan karyawannya ini untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang kelima ada rekan kerja.
Jadi karyawan lebih suka dengan hubungan antar rekan kerja yang baik seperti saling memberi dukungan. Yang keenam, ada suasana lingkungan kerja. Jadi karyawan lebih suka dengan lingkungan kerja yang bersih, yang nggak bising, sehingga menimbulkan kenyamanan dalam bekerja. 3.5 ada produktivitas terhadap satisfaction-nya karyawan. Jadi kan produktivitas kerja ini tingkat kemampuan seorang karyawan untuk mencapaikan hasil secara efektif dalam satuan waktu tertentu. Jadi sebuah perusahaan ini dapat bersaing dengan kompetitornya apabila produktivitas kerja karyawannya ini didukung oleh perusahaan secara optimal. Jadi ada berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja ini, salah satunya itu adalah kepuasan kerja. Jadi dengan kepuasan kerja ini meningkat, jadi bisa meningkatkan semangat dan kebahagiaan untuk bekerja sehingga dapat memberikan manfaat bagi karyawan dan juga perusahaan. Kepuasan kerja yang tinggi muncul karena tugas yang dikerjakannya itu sesuai dengan kompetensinya. 3.6 manfaat produktivitas terhadap satisfaction karyawan bagi PT Remicon Widya Prima Batam. Jadi PT Remicon Widya Prima Batam ini melakukan penilaian terhadap satisfaction dan kinerjanya dari karyawan PT Remicon Widya Prima Batam. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan, perasaan, dan performa dari karyawannya. Nah, contoh yang kita analisis produktivitas ini bisa kita lihat dari satisfaction-nya yang dialami oleh karyawan PT Remicon Widya Prima Batam. Contohnya, jika seorang karyawan ini punya ciri-ciri seperti dia ngerasa kurang adanya perkembangan karir atau terlalu sering lembur dan terlalu sering memberikan deadline yang terlalu ketat, hal ini kita bisa lihat berdasarkan ekspresi dan pengamatan, dan setelah disurvei dilakukannya penilaian. Hal tersebut merupakan analisis produktivitas. Selanjutnya 3.7 menganalisis produktivitas berdasarkan faktor yang mempengaruhi job satisfaction pada PT Remicon Widya Prima Batam. Nah, di sini hasil analisis yang telah kami survei, nomor 1 itu ada pekerjaan yang dilakukannya. Jadi karyawan lebih suka pekerjaan yang memiliki peluang untuk mengeluarkan kemampuan atau skill mereka. Dengan adanya karyawan yang memiliki satisfaction tersebut, perusahaan bisa membuat strategi untuk meningkatkan kepuasan kerja tersebut dengan cara seperti memberikan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka atau memberikan pelatihan karyawan. Dari hasil yang telah kami survei, karyawan Remicon Widya Prima ini sudah cukup puas dengan posisi pekerjaannya sehingga perusahaan perlu mempertahankan dan terus memberi pelatihan. Nomor 2 tuh ada gaji. Karyawan lebih suka dengan sistem gaji yang adil. Jadi dengan adanya karyawan yang memiliki satisfaction terhadap gaji, maka perusahaan harus membuat strategi untuk meningkatkan kepuasan kerjanya. Di sini di perusahaan PT Remicon ini karyawannya sudah puas dengan gaji mereka dikarenakan sesuai dengan hasil pekerjaan mereka. Bahkan tiap tahun mereka juga dikasih THR dan juga komisi. Yang ketiga itu ada peluang dalam jenjang karir. Karyawan tuh lebih suka dengan perusahaan yang memberikan promosi dikarenakan ada peluang untuk mengembangkan karir. Dan di perusahaan yang kami analisis ini, karyawannya sudah puas karena memberikan peluang setiap karyawan untuk meningkatkan skill supaya pekerjaannya tuh nggak membosankan, supaya pekerjaannya tuh lebih menantang sehingga menimbulkan semangat untuk karyawan bekerja. Yang keempat tuh supervisi. Jadi karyawan tuh lebih suka dengan atasan yang dapat memotivasi mereka untuk bekerja. Nah, jadi di karyawan-karyawannya sini sudah puas dengan atasan mereka dikarenakan mereka sudah berhubungan baik dengan antara atasan dan karyawan sehingga menciptakan suasana kerja yang baik dan positif. Jadi di PT Remicon ini untuk meningkatkan kepuasan kerja ini, atasan harus berperan seperti menjadi panutan atau berkomunikasi dengan baik supaya karyawannya lebih paham dan lebih puas. Yang kelima tuh ada rekan kerja. Karyawan tuh lebih suka dengan hubungan antar rekan kerja yang baik seperti saling memberi dukungan. Di karyawan PT Remicon Batam ini, hubungan
antara teman kerjanya itu sudah baik, saling support satu sama lain, karyawannya juga sudah puas bekerja dan senang dalam bekerja, sehingga perusahaan ini perlu meningkatkannya lagi supaya kepuasan kerjanya tinggi, seperti menghilangkan stres bekerja. Perusahaan itu bisa membuat acara liburan di mana karyawannya bisa bersosialisasi dan bersantai dan bisa mempererat hubungan antar kerja perusahaan mereka. Yang keenam itu suasana lingkungan kerja. Jadi karyawan ini lebih suka dengan lingkungan kerja yang bersih, yang menyenangkan, dan akan menimbulkan semangat dan nyaman untuk bekerja. Jadi berdasarkan survei kami terhadap karyawan di PT Remicon Media Prima Batam ini, karyawan sudah puas dengan lingkungannya karena lingkungannya memang baik, tidak ribut, dan fasilitasnya juga tersedia lengkap, peralatan kantornya juga sudah lengkap. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, maka kami mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, berdasarkan survei yang kami lakukan dalam kepuasan kerja terhadap peluang dalam jenjang karir, karyawan itu lebih suka dengan perusahaan yang memberikan promosi, karena adanya peluang untuk mengembangkan karir karyawan yang akan membuat semakin besarnya tanggung jawab dan juga status sosial meningkat. Karyawan PT Remicon Media Prima Batam itu cukup puas dengan sistem yang ada di perusahaannya. Yang kedua, dalam hal kepuasan kerja terhadap rekan kerja, karyawan lebih suka dengan hubungan antar rekan kerja yang baik, seperti saling memberikan dukungan, saran, dan juga bantuan. Karena jika eratnya suatu hubungan dengan rekan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang harmonis. Karyawan PT Remicon Media Prima Batam sangat puas dengan sistem dan juga rekan kerja yang ada di perusahaannya. Yang ketiga, respon yang diberikan karyawan sudah puas dengan sistem gaji yang ada di PT Remicon Media Prima. Dengan adanya karyawan yang memiliki satisfaction terhadap gaji, maka perusahaan dapat meningkatkan strategi usaha kerja karyawannya, karena kepuasan kerja yang tinggi akan menyebabkan produktivitas yang tinggi, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Yang keempat, dari hasil survei karyawan sudah puas dengan sikap atasan terhadap karyawannya. Dikarenakan atasan adalah panutan bagi karyawannya, maka hubungan antar atasan dan juga si karyawan harus berkomunikasi dengan baik. Atasannya juga suka memberi apresiasi untuk karyawan yang berbentuk pujian, sehingga dapat memotivasi karyawan dan juga membangkitkan semangat untuk bekerja lebih giat. Yang kelima, posisi pekerjaan yang dilakukannya dan juga suasana lingkungan kerja yang sudah baik dan nyaman. Karyawan puas dengan posisi yang dikerjakannya dan juga lingkungannya yang bersih dan juga nggak bising. Dan alat peralatan kantor juga cukup mendukung dengan pekerjaan.